Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai dasar persekutuan dengan Allah dan dasar mendapatkan penerangan. Keluaran 25 ayat 22 berbunyi, "Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel." Di sini dengan jelas menyinggung dua perkara. Yang pertama adalah persekutuan, yang kedua adalah penerangan. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Ini adalah masalah persekutuan. Dari antara dua kerub yang di atas tabut itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ini adalah masalah penerangan. Yang pertama, masalah persekutuan. Ini memperlihatkan kepada kita suatu perkara, yaitu persekutuan kita dengan Allah, semuanya berdasarkan kesepadanan kita dengan kemuliaan Allah. Kesepadanan ini kita dapatkan dari darah. Karena ada darah, maka Allah bisa memberikan kasih karunia tanpa merugikan kemuliaannya. Anak-anak Allah harus ingat, barang siapa datang ke hadapan Allah harus tidak merugikan kemuliaan Allah. Kalau kita datang ke hadapan Allah dan yang kita bawa masuk merugikan kemuliaan Allah, kita tidak akan bisa bersekutu dengan Allah. Kita tidak akan bisa berdiri di hadapan Allah. Semua orang yang mempunyai masalah dengan Allah, mereka merugikan kemuliaan Allah. Karena dalam persekutuan adalah tergantung pada kemuliaannya. Banyak saudara-saudari sering berkata bahwa dasar persekutuan tergantung pada darah, tetapi kita harus ingat, dasar persekutuan memang tergantung dengan darah, karena dasar persekutuan tergantung pada kemuliaan Allah. Kalau tidak ada kemuliaan Allah, tidak ada tuntutan darah. Ketika bersekutu di hadapan Allah, kita memerlukan darah. Ini dikarenakan Allah adalah Allah yang mulia. Sebab itu kita harus mengetahui bahwa persekutuan yang menemui halangan karena ada dosa, namun hal dosa ini masih di aspek negatif. Dosa masih belum menjamah masalah yang sesungguhnya. Masalah sesungguhnya adalah masalah kemuliaan Allah. Kapan kita tidak mencukupi kemuliaan Allah, merugikan kemuliaan Allah, maka persekutuan kita ada masalah. Syukur pada Allah, hari ini di atas tahta kasih karunia ada darah salib. Bersandarkan darah ini kita bisa menghadap kepada kemuliaan Allah, bisa hidup di dalam kemuliaan Allah. Syukur kepada Allah, penembusannya menaruh kita ke suatu posisi supaya kita dengan muka tidak terselubung dapat melihat kemuliaan Allah. Ini yang disebut persekutuan. Persekutuan bukan hanya meluangkan waktu setengah jam atau 1 jam untuk membaca Alkitab, berdoa. Persekutuan adalah berdasarkan darah melihat kemuliaan Allah. Kemudian hidup dan semua tingkah laku kita adalah untuk kemuliaan Allah. Yang kedua adalah penerangan. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menjamah kemuliaan Allah, kita nampak di sini ada satu yang dapat memuliakan Allah, dan kemuliaan ini yang memimpin kita. Seringkali dalam pekerjaan kita menjamah kemuliaan Allah, kita nampak ada kemuliaan di atas pekerjaan itu. Lalu kita berkata, ada kemuliaan Allah yang memimpin kita. Ketika kita dengan firman melayani gereja, kita menjamah kemuliaan Allah. Kita mengetahui inilah firman Allah. Setiap kali kita mendapatkan wahyu Allah, kita menjamah kemuliaan Allah. Ketika kita mendengar Allah berfirman dari antara kedua kerub, saat itu tidak saja ada firman, juga ada kemuliaan Allah. Kapan kala hanya ada firman tanpa ada kemuliaan Allah, kita mengetahui ini hanyalah doktrin. Kapan ada firman dan juga ada kemuliaan, kita mengetahui ini adalah wahyu. Ada satu hal yang sangat ajaib, kapan saja kalau kita nampak kemuliaan Allah, meskipun mulut tidak dapat mengutarakannya, tetapi di dalam kita mengetahuinya. Kalau ada orang bertanya kepada kita, bagaimana kita nampak, mungkin kita tidak bisa mengucapkannya atau mengutarakannya, tapi hasilnya ada di atas diri kita. Pernyataan kemuliaan yang paling besar menyebabkan kita rebah di tanah. Ketika kita rebah, kita tidak mengetahui apa-apa selain mengetahui bahwa kita telah menjamah Allah, menjamah kemuliaan Allah. Inilah dasar persekutuan dengan Allah dan juga dasar mendapatkan penerangan Allah. Kalau tidak ada ini, semuanya hanya merupakan doktrin, semuanya hanya merupakan imajinasi atau khayalan. Semoga Allah merahmati kita sehingga kita sehari demi sehari benar-benar dapat menjamah kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.